Tahu nggak sih, sebagai filmmaker, kita bisa loh ikut berperan gede dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Halo, aku Bang Wan. Selamat datang di Kelas Dasar, tempat di mana kamu bakal ngerti dan paham semua hal tentang film dengan belajar mulai dari dasar. Di video ini, kalian akan tahu alasan kenapa kamu harus bikin banyak film yang menghibur. Sebagai manusia, kita dipenuhi banyak banget kegiatan dan tanggung jawab yang sampai bikin kita jenuh. Bahkan bisa bikin kita stres. Kalau udah kayak gitu sih, hal yang biasa kita cari adalah hiburan. Salah satu hiburan yang paling populer itu ya nonton film. Dengan nonton film, kita bisa tetap happy walaupun lagi pusing. Bisa tetap tenang dan rileks walaupun lagi banyak masalah. Bener nggak? Misalkan nih, kayak aku kemarin lagi pusing banget sama tugas. Udah usaha ngerjain tapi nggak beres-beres. Nggak fokus, udah penat banget. Kepala mau meledak lah pokoknya. Akhirnya, weekend kemarin aku putusin buat nonton Shang-Chi di bioskop. Waduh, kebayang gak tuh, adrenalin tuh naik langsung. Soundnya tuh jedar-jeder, atmosfer suaranya ngisi banget. Efeknya apalagi, waduh gak usah diceritain deh kalau misalnya kayak gitu. Ceritanya juga fun buat ikutin. Akhirnya beres nonton aku gak pusing lagi. Seneng banget lah pokoknya. Bentar. Tapi kalian tahu gak sih, kenapa ya? Kok nonton film bisa bikin kita happy banget? Ternyata nih, setelah aku cari tahu, secara biologis, efek happy yang kita rasain ketika menonton film itu terjadi karena kita punya yang namanya mirror neuron. Ini tuh fenomena di mana secara psikologis kita ikut ngerasain apa yang kita lihat, ngasih efek seakan-akan kita juga ngalamin hal yang sama. Gitu juga waktu kita nonton film sedih, karena ngeliat adegan sedih bakal bikin kita ikutan sedih, bahkan bisa bikin kita nangis. Tapi ada yang menarik nih, menurut penelitian Robin Dunbar dari University of Oxford, rasa sedih abis nonton film tragedi itu memicu pelepasan hormon endorfin. Nah, endorfin ini yang bikin kita lega dan lebih happy. Hampir sama kayak hasil penelitian dari Sylvia Nobloch Westerwick dari Ohio State University. Katanya nih ya, ketika nonton adegan sedih, kita bakal ngerasain perasaan negatif. Nah, perasaan negatif ini yang memicu keluarnya hormon oksitosin yang bikin kita lebih aware sama sekitar. Bikin kita inget orang terdekat dan lebih merasa terkoneksi. Misalkan nih, kalian pasti udah nonton film Avengers Endgame ya. Ingat gak sih waktu para superhero-nya assemble? Waduh, musiknya aja bikin merinding. Bener gak sih? Kita yang nonton jadi punya harapan baru. Wah, pasti bisa menang nih lawan Thanos. Tapi pas Iron Man berhasil metikin jari pakai Infinity Stone-nya, perasaan kita tuh langsung campur aduk. Kita seneng karena berhasil, tapi kita juga ikut sedih, ikut kecewa karena Iron Man harus ngorbanin diri. Apalagi yang nontonnya di bioskop nih. Keselnya, sedihnya, serunya itu ngerasa bareng-bareng. Tapi mau gimana pun tetap aja kita terhibur dan happy kan. Nah, perasaan happy ini yang bikin film jadi media hiburan populer buat orang-orang. Mau lagi suntuk, mau lagi sedih, atau mungkin lagi stres, orang tuh bakal balik lagi untuk nonton film supaya mendapatkan hiburan. Perasaan terhibur ini gak cuma dirasain kita di zaman sekarang aja loh, tapi dirasain juga sama orang-orang di zaman awal adanya film. Dulu, pas pertama kali banget nih, orang-orang pada nonton filmnya Lumiere Brothers yang judulnya Arrival of Train, orang yang pada nonton itu lari ketakutan karena mereka pikir itu kereta beneran yang mau nabrak mereka. Setelah tahu kalau itu cuma 2 dimensi, orang-orang malah takjub karena nggak pernah lihat yang kayak gitu sebelumnya. Akhirnya orang-orang tuh pada nunggu film-film baru supaya mereka tuh bisa nonton terus. Nggak percaya? Buktinya nih, tempat-tempat nonton film waktu itu selalu rame. Bahkan tiketnya tuh selalu habis terjual. Kayak di Grand Cafe nih, setiap hari tuh selalu nampung 200 penonton. Atau Vitascope Hall yang bisa kedatangan sampai 2000 penonton per harinya. Waduh, zaman segitu 2000 orang tuh udah banyak banget loh. Walaupun dulu filmnya hitam putih, bahkan gak ada dialognya sama sekali loh. Orang-orang masih tetap terhibur. Nah, kalau di Indonesia, film sebagai hiburan itu udah populer sejak zaman Belanda. Jadi, dulu Belanda yang bawa film ke Indonesia. Terus ditonton bareng lewat yang namanya layar tancap. Dulu, kakek nenek kita gak bisa request film. Tapi budaya ini terbukti jadi hiburan yang oke buat mereka. Bahkan sampai sekarang nih, layar tancap itu masih jadi hiburan yang populer banget di beberapa daerah. Kalau dibandingin zaman kakek nenek kita, standar terhibur kita sama film itu udah berkembang pesat loh. Karena sekarang kan kita bebas ya mau milih nonton film yang kayak gimana. Mau judulnya apa, mau nontonnya kapan, di mana aja, mau kayak gimana,
Mau 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, atau mungkin nanti 5 dimensi. Mau online atau offline juga bisa. Ngomongin banyaknya pilihan film sekarang, kondisi ini tuh sebenarnya jadi ngebuka lebih banyak sudut pandang kita soal film menghibur dan film gak menghibur. Waduh, bingung nggak? Oke, gini. Misalkan ya, kita tuh habis nonton film, terus kita ngerasa film ini tuh menghibur kita banget. Bagian jokesnya kita ketawa, bagian sedihnya kita sampai nangis bahkan. Nah, karena itu kita kasih taulah ke teman kita. Besoknya, pas dia nonton, dia malah ngerasa filmnya biasa aja. Atau mungkin sebaliknya, teman kita ngasih rekomendasi film nih. Kata dia sih menghibur banget, seru banget pokoknya. Pas kita nonton ternyata biasa aja. Kalau kayak gitu sih nggak perlu diambil hati ya. Emangnya kalau kalian nggak ngerasa itu bagus, berarti selera kalian jelek. Atau selera teman kalian yang jelek. Nggak gitu ya. Perbedaan kayak gini itu terjadi karena aspek hiburan di film itu subjektif. Tergantung dari pengalaman dan pandangan kita masing-masing. Misalkan ya, kita ambil contoh film pendek Tilik. Buat kita yang orang-orang Indonesia, itu bakal ngerasa terhibur karena Rumpi Ibu-Ibu Tilik ini udah jadi pemandangan umum di sekitar kita. Kita bakal ngerasa film ini tuh lucu banget, kocak banget karena kita udah biasa ngelihat tingkah-tingkah para ibu-ibu ini ngobrol ya. Udah gitu, setiap pagi atau sore kita pasti pernah lah ngedenger ibu-ibu gosip kayak gitu. Makanya pas kita nonton filmnya, kita bakal ngerasa lebih relate dan lebih deket. Walaupun mungkin beberapa orang yang nggak paham bahasa Jawa bakal ngerasa sedikit bolong ya di beberapa bagian. Karena ya nggak paham jokes bahasa Jawanya. Tapi bakal tetap ngerasa terhibur kok. Coba deh bandingin sama orang-orang asing yang nonton. Misalkan mungkin orang Amerika nih yang nonton. Mereka udah nggak paham budayanya, nggak paham bahasanya, konteksnya nggak paham. Mereka juga nggak relate lagi. Jadi sangat memungkinkan untuk mereka menilai kalau film Tilik ini nggak menghibur sama sekali. Oke, sekarang udah paham kan gimana cara kita sebagai filmmaker bisa bantu ningkatin kualitas hidup masyarakat. Sekarang balik lagi ke kamu sih. Mau ambil peran bikin film menghibur atau enggak? Mau kan? Mau lah, masa nggak mau sih? Bakal asik banget nggak sih kalau kita semua pada bisa bikin film yang menghibur? Terus pilihan film tuh bakal makin banyak banget. Dan makin banyak orang yang ketemu sama bentuk film yang menghibur buat mereka. Akhirnya orang-orang tuh pasti pada happy. Udah nggak mungkin stres lagi nih kalau misalnya udah nonton film. Kualitas hidup jadi makin meningkat. Orang-orang pasti pada balik lagi untuk nonton film yang menghibur. Kalau udah kayak gini banyak kerjaan deh kita. Bikin film yang menghibur itu bisa dimulai dari cerita yang deket banget sama kamu. Terus masukin deh kebiasaan-kebiasaan yang terjadi sama teman-teman kamu atau mungkin tetangga kamu. Pokoknya semua hal lah yang unik di daerah kamu. Jadi sambil nyelam minum air. Selagi bikin film, kamu juga ambil bagian buat melestarikan budaya dan bahasa daerahmu untuk lebih dikenal sama masyarakat luas. Sekaligus juga punya peran karena udah bikin happy orang-orang di sekitar kamu. Jadi tertarik kan buat ambil peran kamu? Jawab di komen ya. Dan silahkan like, share, dan subscribe buat dapat konten yang kayak gini lagi. Oh iya, kalau kamu baru pertama kali di sini, coba cek video kelas pertama kita biar makin paham apa itu film dari dasar banget. Sampai ketemu di kelas dasar selanjutnya. Bye!